Shalom, jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang lahir dari hasil pengkajian dan penelitian atau tridharma dari para dosen Universitas Kristen Maranatha Bandung. Dan kita pada kesempatan ini akan belajar satu topik yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita, yaitu tentang kepemimpinan. Dan kita akan sama-sama lebih dahulu dengan doa, dan mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur bahwa kami diizinkan oleh Tuhan berperan sesuai dengan tugas kami. Dan peran kami tidak bisa terlepas dari prinsip kepemimpinan. Dan karena itu mampukanlah kami untuk memerankan tugas kepemimpinan dengan baik di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dalam relasi sosial, bahkan juga dalam lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu Bapa, berikan pada kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh transformatif. Kami serahkan percakapan kami di dalam kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para sahabat Maranatha dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang kepemimpinan yang transformatif di era digital. Dan kita akan dipandu oleh seorang dosen dari Universitas Kristen Maranatha Fakultas Bisnis, yaitu Ibu Imelda Junita. Dan mari kita perkenalan. Selamat datang Bu di Inspirasi Maranatha, dan Ibu sudah menjadi dosen yang mungkin relatif agak lama, tetapi mungkin Ibu mempunyai satu kisah sedikit yang boleh diperkenalkan kepada para sahabat Maranatha, dan untuk itu saya persilakan Ibu memperkenalkan diri. Silakan Bu Imelda Junita. Shalom Pak Pendeta Yohanes, shalom para sahabat Maranatha. Perkenalkan, saya adalah Imelda Junita. Pada saat ini saya merupakan dosen di program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha. Nah, saya sebenarnya juga merupakan alumni di S1-nya itu dari jurusan manajemen Universitas Kristen Maranatha. Jadi bisa dikatakan sudah lebih dari separuh hidup saya itu berada di Maranatha. Sehingga saya sudah menjadi keluarga besar dari Universitas Kristen Maranatha. Ya, Ibu mungkin boleh dikatakan bahwa Ibu dulu tahun berapa itu Bu, menjadi dosennya? Ya, saya lulus tahun 99, kemudian di situ saya menjadi asisten dosen, dan setelah saya menyelesaikan program studi S2, maka saya menjadi dosen tetap di tahun 2002. 2002 ya, jadi ini Ibu sudah 21 tahun. Betul. Ya, mari kita bersama-sama ingin belajar materi yang telah disiapkan oleh Ibu Imelda Junita. Kalau saya lihat tulisan ini dalam tulisan jurnal ya Bu ya. Betul. Dan Ibu boleh menyampaikan jurnal apa yang Ibu tuliskan sehingga materi ini dapat kita nikmati pada kesempatan ini. Ya, nah jadi karena saya di Fakultas Bisnis itu juga mengampu salah satu mata kuliahnya yaitu keterampilan antarpribadi dan kepemimpinan. Sehingga saya mengangkat tentang topik kepemimpinan untuk dituliskan di dalam jurnal. Dan tulisan ini telah dipublikasi di salah satu jurnal saat ini sudah terindeks Sinta 2 yang berjudul tentang Transformational Leadership in Digital Era. Nah, di mana saya menganalisis salah satu figur yang mungkin kita sudah kenal, yaitu sosok Bapak Nadiem Makarim. Oke, dan kita akan mengulas tentang masalah ini. Nah, Ibu, kalau saya membaca dari jurnal yang Ibu tulis, itu menyatakan bahwa kepemimpinan yang transformatif itu ditempatkan di dalam konteks era digital. Dan mungkin untuk memudahkan percakapan kita, alangkah baiknya kalau Ibu berkenan memperjelas dulu apa itu kepemimpinan yang transformatif dalam konteks
digital itu. Kira-kira bagaimana Ibu? Silakan. Oke. Nah, para sahabat Inspirasi Maranatha, mungkin kita perlu mengenal dulu tentang apa sih sebetulnya era digital tersebut. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa zaman itu selalu berubah dan bisa dikatakan saat ini kita telah memasuki zaman yang kita sebut sebagai era digital. Nah, apa itu era digital? Yaitu suatu periode waktu di mana perkembangan teknologi digital, terutama teknologi komputer, internet, itu mempengaruhi banyak sekali kehidupan manusia. Nah, ini memberikan banyak dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya seperti yang kita rasakan, kita mungkin mudah sekali mengakses informasi, kita bisa mendapatkan informasi dari manapun, tinggal akses internet. Kemudian ini juga mempermudah komunikasi kita dengan siapapun. Ini berbeda dengan zaman saya ketika kuliah dulu, kalau saya mau berkomunikasi, maka saya harus menggunakan telepon untuk mencari seseorang dan belum tentu bisa langsung ketemu gitu ya. Dan kalaupun mau ketemu harus janjian dulu di satu tempat. Tapi sekarang dengan hanya memencet tombol handphone, kita langsung terhubung dengan orang tersebut. Nah, kemudian ini membuat kita juga semakin mudah untuk belajar. Jadi artinya kita belajar itu tidak hanya tergantung pada satu atau beberapa sumber saja, tetapi sumber yang kita bisa akses itu sangat luas. Dan sehingga kita juga bisa mengembangkan diri di era digital ini. Nah, tapi di sisi lain, era digital ini juga ada dampak negatifnya. Nah, beberapa dampak negatifnya adalah misalnya kita menjadi sangat tergantung pada dunia online. Mungkin kita bisa perhatikan fenomena yang umum kita temukan di berbagai tempat, orang berkumpul bersama-sama, tetapi hanya berkumpulnya saja bersama-sama, namun masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Itunya masing-masing. Mungkin terjadi dengan teman-teman atau barangkali dalam keluarga kita sendiri. Jadi ketergantungan kita dengan dunia online itu sangat besar. Nah, kemudian juga dampak lainnya terjadi penyalahgunaan teknologi digital, sehingga misalnya teknologi digital itu digunakan untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak tepat seperti hoax dan sebagainya, juga mengakibatkan berkurangnya peranan manusia. Jadi interaksi sosial dengan sesama kita menjadi berkurang. Dan kemudian juga kalau di dalam dunia bisnis atau dunia pekerjaan, banyak pekerjaan yang bisa tergantikan oleh teknologi. Sehingga peranan manusia itu semakin berkurang. Nah, jadi ada tantangan yang muncul di dalam era digital. Nah, inilah yang mengakibatkan bahwa perlu kepemimpinan itu tetap relevan. Ya, jadi kepemimpinan itu tetap relevan meskipun zaman telah berubah. Kalau tadinya zaman konvensional, tradisional, dan sekarang berubah menjadi era digital, kepemimpinan tetap dibutuhkan, namun ada tantangan-tantangan baru yang harus bisa ditangani oleh seorang pemimpin. Nah, jadi di sini peranan kepemimpinan di era digital itu adalah bagaimana pemimpin itu bisa membantu masyarakat untuk beradaptasi, masyarakat bisa mengelola perubahan, kemudian mendorong inspirasi, juga membangun hubungan-hubungan kembali menjadi erat. Ya, Ibu, saya sangat tertarik karena Ibu juga mengutip pemikiran atau tulisan dari Maxwell, ya. Dan salah satu bentuk dari kepemimpinan yang efektif itu salah satunya adalah dia memiliki pengaruh, ya. Pemimpin yang sungguh-sungguh efektif kalau dia bisa memberikan influence gitu, ya, kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana ya Bu ya pengaruh seorang pemimpin yang transformatif di era digital. Lalu tadi Ibu sebutkan ya ada bedanya juga dengan kepemimpinan di era yang tradisional gitu ya. Supaya kadang-kadang kita nih di era digital tapi kita bisa saja menerapkan kepemimpinan yang tradisional begitu ya. Nah, kita ingin lebih tahu jelasnya letak bedanya di mana influence di era kepemimpinan yang digital ini dan satunya yang tradisional ini. Tradisional juga punya pengaruh ya. Pengaruhnya tentunya juga tidak kalah, hanya mungkin
Kalau dunia sekarang ini lebih lebih cepat, lebih luas dan sebagainya. Silakan Ibu, bagaimana? Baik, Pak Pendeta. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh John C. Maxwell bahwa makna dari kepemimpinan yang sesungguhnya itu adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Jadi kepemimpinan itu tidak berbicara tentang posisi, tentang jabatan, tetapi lebih kepada pengaruh. Nah, apa yang dimaksud dengan pengaruh? Jadi pengaruh itu mengacu pada bagaimana kemampuan seseorang untuk bisa menginspirasi orang lain untuk berpikir, bertindak, berperilaku seperti yang kita harapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga orang lain yang terpengaruh itu artinya ia akan berpikir, bertindak dengan cara yang diharapkan oleh sang pemimpin tanpa adanya tekanan, tanpa adanya paksaan. Tapi ia akan bertindak dan berpikir, berperilaku seperti yang diinginkan oleh pemimpin itu secara sukarela. Karena ia terinspirasi, oh ya benar ya, yang dilakukan oleh pemimpin itu. Ia akan mengikutinya secara sukarela. Nah, jadi itu yang kita sebut sebagai pengaruh. Nah, berbicara tentang era digital maupun era konvensional, sebetulnya makna pengaruh itu tetap sama, artinya seorang pemimpin itu tetap bisa memberikan pengaruh baik itu di era tradisional atau konvensional maupun di era digital. Hanya mungkin saat ini praktiknya yang barangkali bisa berbeda. Kalau dulu di era konvensional atau di era digital, di mana pengaruh dari teknologi informasi itu mungkin belum banyak menyentuh aspek kehidupan manusia. Pemimpin bisa berinteraksi secara langsung dengan para pengikutnya, maka di sini pengaruh itu bisa dimunculkan oleh seorang pemimpin dengan banyak memberikan keteladanan, dengan bersama-sama untuk melakukan sesuatu bersama para pengikutnya. Nah, kita ambil contoh misalnya di zaman dulu perjuangan kemerdekaan, bagaimana misalnya Jenderal Sudirman yang mengajak para pengikutnya untuk melawan penjajah. Nah, di situ beliau terjun langsung. Beliau tidak hanya memerintah atau menyuruh-nyuruh saja anak buahnya untuk maju berperang, tetapi beliau ikut merasakan kesulitan, tantangan dalam menghadapi penjajah. Nah, di situ para pengikutnya akan melihat, oh ya, para pemimpin saya itu rela untuk bersama-sama berjuang. Ia tidak meninggalkan kita, tapi ia bersama-sama merangkul kita, sehingga para pengikutnya pun menjadi terpengaruh untuk mengikuti beliau. Nah, lalu bagaimana dengan era digital? Mungkin interaksi langsung atau interaksi personal antara pemimpin dengan pengikutnya itu tidak seperti dulu. Intensif seperti dahulu. Betul, tidak seerat atau intensif seperti dahulu karena adanya pengaruh teknologi informasi tadi. Nah, di sini bagaimana pemimpin bisa mempengaruhi para pengikutnya? Yaitu salah satunya adalah dengan tetap menginspirasi, memotivasi, tetapi di sini dibutuhkan satu inovasi. Nah, jadi dengan menggunakan terobosan-terobosan, kreativitas dan inovasi, seorang pemimpin mengembangkan para pengikutnya. Disitulah ia bisa memberikan pengaruh. Jadi kalau saya lihat itu pembedanya itu pada kalau yang di konvensional atau tradisional itu bukan pada inovasi ya. Tapi kalau pada digital itu kepemimpinannya pasti ada teladannya, tapi ada unsur inovasinya. Betul. Jadi inovasi itu bisa ada satu pengembangan yang lebih kreatif. Betul. Ya. Jadi ada macam-macam segmen yang dia lihat dan dia bisa temukan, lalu di situ dia berikan, lalu memberikan pencerahan ataupun inspirasi kepada orang-orang yang dipimpinnya. Betul sekali. Begitu ya Bu ya, maksudnya. Betul sekali, Pak Pendeta. Nah, saya kira ini sangat menarik ya, bahwa kadang-kadang kita ini di kehidupan keluarga punya keteladanan, tapi anak-anak itu kenapa tidak bisa mengikuti dengan dengan serius begitu? Karena kemungkinan orang tua ini atau kita semua atau mungkin saya juga tidak bisa memberikan ya keteladanan yang inovatif ya. Dan memang ini tantangan kita semua ya, kita sebagai orang tua ya. Tidak boleh kalah dengan generasi kita ini. Kita harus menolong mereka, kita harus menjadi pemimpin yang pasti harus punya keteladanan, berarti keteladanan itu ada integritas,
tetapi tidak cukup. Mari kita juga tambahkan, kita lengkapi dengan kemampuan inovatif, ya. Dan mau tidak mau kita harus belajar. Ya, setiap kita harus belajar tanpa terkecuali, siapapun juga, ya. Nah, baik Ibu. Lalu saya sangat tertarik sekali bahwa di dalam tulisan Ibu itu membedakan antara model kepemimpinan transaksional, ya, transaksional leadership dengan transformative leadership, ya. Nah, ini saya kira ada dua kata, yaitu transaksional dan transformatif, ya. Nah, silakan Ibu, kita diperkaya dengan dua model ini. Bagaimana perbedaan dan kira-kira hubungannya? Ya, baik. Nah, jadi terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang kita kenal itu adalah ada kepemimpinan transaksional dan transformasional. Nah, jadi kalau kepemimpinan transaksional itu berasal dari kata transaksi. Nah, mungkin yang bisa kita tangkap di sini, kalau kita mau melakukan suatu transaksi, apa sih yang akan kita tuntut? Jadi artinya, kalau saya mau melakukan transaksi, saya mungkin akan memberikan sesuatu, tapi tentu saya juga mengharapkan saya mendapatkan sesuatu. Jadi ada timbal balik. Saya nggak mau memberikan sesuatu kalau saya tidak mendapatkan keuntungan buat saya. Nah, itu yang terjadi dalam transaksi pada umumnya. Nah, demikian juga kepemimpinan transaksional. Di sini seseorang yang menerapkan gaya kepemimpinan transaksional kira-kira akan mempunyai pola pikir yang sama. Ketika ia memimpin, maka ia akan memikirkan, saya menuntut sesuatu, maka saya juga ingin mendapatkan sesuatu. Nah, sehingga di sini dalam kepemimpinan transaksional, cenderung seorang pemimpin itu akan menerapkan pemberian motivasi kepada para pengikutnya itu dengan adanya reward dan punishment. Dan sangat menekankan kepatuhan dari para pengikutnya. Ya, jadi biasanya ini kepemimpinan transaksional itu lebih mengandalkan kekuatan posisi atau jabatannya. Ada kekuasaan, ya. Betul, karena ia mau menuntut supaya para pengikutnya bisa memberikan sesuatu kepada pemimpin. Nah, tetapi hal ini akan berbeda dengan kepemimpinan transformasional. Kalau transformasional itu berasal dari kata transformasi, seperti yang kita ketahui bahwa transformasi berarti adalah suatu proses perubahan. Perubahan, pembaruan. Betul, pembaharuan. Nah, jadi ini pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional, ia akan lebih berfokus pada bagaimana mentransformasikan dirinya bersama-sama dengan individu lainnya atau misalnya dalam lingkup organisasi, menginspirasi, memotivasi supaya bersama-sama dengan pengikutnya itu bisa mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki bersama. Akibatnya pemimpin maupun para pengikutnya ini akan mengalami pertumbuhan bersama sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Nah, kira-kira itu perbedaan yang bisa kita tarik dari gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional. Ya, Ibu. Hanya kalau seandainya kita misalnya ya ada seorang yang diberi jabatan kepemimpinan, anggap aja dia menjadi direktur ataukah direktur utama atau presidir atau mungkin jabatan rektor atau jabatan yang lain yang tinggi, ya. Itu kadang-kadang kan situasi itu juga berpengaruh, ya Bu, ya. Misalnya ada situasi di mana satu tahap dia tidak bisa langsung kepada yang transformatif, ya. Tapi mungkin dia berpikir, saya butuh waktu untuk ke sana, jadi saya akan terapkan yang transaksional tadi, ya. Jadi ada reward and punishment gitu, ya. Kalau kamu dapat mencapai ini, perusahaan memberikan reward, ya, dengan nilai X begitu, ya. Tapi kalau kamu melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan, maka ada punishment Y bla 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 begitu, ya. Dan itu dia lakukan bukan lifetime, ya. Tapi dia lakukan dalam satu periode gitu. Baru di sana dia mulai berproses pelan-pelan. Nah, reward ini tentunya penting, punishment penting, tapi yang lebih penting adalah proses kesadaran. Kita kenapa sih bekerja di tempat ini?
Kenapa sih kita mencapai tingkat ini? Bukankah ini kadang-kadang proses yang juga harus ditempuh ya Bu ya? Tidak bisa kita katakan, kalau saya jadi pemimpin, saya langsung transformatif leadership, misalnya begitu. Kadang-kadang mental dari komunitas itu juga berpengaruh, ya. Jadi kalau saya lihat di Indonesia, pasti pengaruh dari kolonialisme, ya, dan feodalisme itu kadang-kadang masih dibutuhkan, ya, reward and punishment itu, ya. Jadi kalau kita beri pencerahan itu mereka tidak nyambung-nyambung, ya bisa, tapi prosesnya itu mungkin sekedar knowledge, pengetahuan. Pada yang disebutkan dengan transformatif ini, kalau saya tangkap dari Ibu sampaikan ini menyangkut bukan hanya knowledge, tapi memang hatinya itu memang ingin itu ya melakukan sesuatu yang benar dan ada proses pembaruan begitu. Apakah benar Bu ya pemikiran yang saya sampaikan ini sekedar saya mau melihat ya, gitu. Kira-kira bagaimana itu? Betul sekali Pak Pendeta. Jadi memang kepemimpinan itu sendiri adalah suatu proses. Jadi tidak bisa seseorang mendapatkan kepemimpinan begitu saja atau misalnya merupakan satu anugerah yang hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kepemimpinan sementara orang lain tidak. Tetapi artinya semua orang itu bisa menjadi sosok pemimpin karena melalui suatu proses. Nah, demikian juga untuk kepemimpinan transaksional ini. Jadi betul bahwa kepemimpinan transaksional ini bukan artinya tidak diterapkan sama sekali, karena dalam situasi-situasi tertentu memang tepat untuk menerapkan kepemimpinan transaksional. Jadi kita lihat misalnya katakanlah di dalam dunia militer gitu ya. Antara komandan dengan para prajuritnya itu lebih banyak mempraktekkan kepemimpinan transaksional. Nah, tetapi ada di satu masa yang mana kepemimpinan transformasional itu harus dikembangkan, tidak lagi hanya menggunakan kepemimpinan transaksional semata-mata, dan itu adalah suatu proses. Jadi saya setuju sekali Pak Pendeta bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu proses. Ya, dan kadang-kadang itu bisa saling tumpang tindih dalam yang transformatif, kadang-kadang juga dalam momen-momen tertentu diberikan reward, kan tetap ada ya kan? Ya, betul sekali. Ya, saya lihat misalnya di universitas, ya ada dosen-dosen yang mempunyai antusiasme untuk melakukan tridharma, penelitian, begitu ya. Tapi juga mereka didukung juga, ayo kalau bisa melakukan ini. Maksudnya Q1 misalnya gitu ya, atau Q2 lah begitu ya, maka akan dapat reward. Ya. Kalau di Maranatha namanya EJM, seperti itu kan? Ya, betul. Ya, tadi tetap ada gitu. Kadang-kadang tumpang tindih juga gitu. Ya, tapi spiritnya dalam seluruh proses ini bukan ke arah yang transaksional. Betul. Tapi pada pendekanannya yang sungguh-sungguh mentransformasi. Ya, supaya bertumbuh betul bersama-sama itu ya. Nah, kita sudah mempunyai gambaran ya, satu model kepemimpinan yang sangat kita butuhkan, dan juga dalam keluarga pun juga sama. Kadang-kadang anak juga harus diiming-iming juga ya. Kalau kamu lulus nanti papa ya akan berikan ini sebagai, tapi bukan itu poinnya. Ya, kadang-kadang ada disiplin juga yang ada disiplin harus diterapkan gitu ya. Kadang-kadang juga ada punishment. Tapi intinya adalah mentransformasi, ya, supaya kamu bisa mandiri, kamu bisa lebih kreatif, ya, karena papa dan mama tidak selalu bisa ada di dunia ini. Nah, kalau papa mama sudah pergi, kamu sudah bisa melakukan sesuatu yang lebih besar dengan mandiri, ya, dengan lebih inovatif, dan begitu, ya. Dan ini saya kira untuk ke sana membutuhkan wisdom, ya, kebijaksanaan. Baik. Kita sudah belajar banyak di segmen 1 ini, dan kita akan lanjutkan ke segmen yang berikutnya, segmen yang kedua. Faculty of Business will provide an extraordinary learning experience supported by highly competent and qualified lecturers.
Today, business is evolving rapidly. Therefore, an innovative way of doing business is needed. Individual with problem-solving skills, including analytical and creative thinking, is essential to face a range of challenges of growing a future business. Our business faculty offers a unique way to educating and developing a future leaders who can add Christian values to their society. Equipped with advanced facilities that support you in the application of business knowledge. The flipped learning process is implemented by combining on-site and online learning to support effective learning methods. The flipped learning process will familiarize you with active discussion, especially about business science, which often occurs in the real business world. The Faculty of Business has outstanding alumni all around Indonesia and the world. Let's start the journey with us today and be ready for tomorrow. Hi, I'm Reza Sanji, the alumni of Faculty of Business Maranatha. I'm working for Indonesia FSA or Otoritas Jasa Keuangan, and currently I'm taking the PhD program in the Alliance Manchester Business School, the University of Manchester in UK. I'm very proud to be part of the Faculty of Business family. The school has an excellent learning system, good reputation, a bunch of facilities to support learning activities, and of course a high quality lecturer. The program also have an updated curriculum that appropriates for our professional needs and also career development. So overall, the knowledge that I got from the school is beneficial to support my professional career and also my academic path. And I believe that the Faculty of Business Maranatha will always produce a high quality graduates every year. Thank you. Jumpa kembali di dalam segmen yang kedua dari program Inspirasi Maranatha. Kita masih bersama dengan Ibu Imelda Junita dari Fakultas Bisnis UK Maranatha, di mana kita masih mau belajar tentang kepemimpinan yang transformatif. Nah, izinkan saya melanjutkan Ibu ya, bahwa di dalam era kita itu harus lebih kuat, lebih dominan kepada model kepemimpinan yang transformatif ya. Dan saya tahu bahwa untuk ke sana itu tidak bisa hanya sekedar kita belajar ide-ide, pemikiran begitu ya. Atau karena pemikiran atau informasi itu berlimpah dan kita sampai belajar sampai kita tidak tahu lagi ini mana yang harus saya lebih dahulukan begitu kan. Nah, tetapi kalau saya membayangkan saya bisa mentransformasi orang lain jikalau saya terlebih dahulu mengalami transformasi. Nah, saya kira letak masalah dalam kepemimpinan di sini, Bu. Kita seringkali ingin memimpin, membarui banyak orang di sekeliling kita, mengubah komunitas kita. Tapi kadang-kadang kita ada blind spot, ya, ada titik buta ketika kita dalam melihat diri kita. Nah, kira-kira proses apa yang harus dilakukan agar terjadi satu kematangan di dalam transformative leadership itu, agar kita juga menjadi pemimpin yang katakan Maxwell itu bisa mempunyai pengaruh yang betul-betul teladan, tapi juga ada unsur inovatif. Silakan Ibu. Ya, baik. Jadi betul sekali seperti yang telah dikemukakan oleh Pak Pendeta, bahwa kita tidak mungkin memimpin orang lain atau memimpin lingkup yang lebih besar sebelum kita memimpin diri sendiri. Jadi yang pertama kali kita pimpin itu adalah diri sendiri.
Nah, kalau kita telah mampu memimpin diri sendiri, barulah kita bisa mengembangkan ke lingkup yang lebih luas lagi, misalnya memimpin sekelompok orang, kemudian lebih luas lagi mungkin memimpin keluarga, memimpin organisasi, bahkan hingga lingkup yang lebih luas lagi sampai memimpin suatu negara yang banyak, orang-orang yang banyak. Nah, ketika kita memimpin diri sendiri, mungkin kalau saya bisa menyambungkan dengan konteks yang pernah disampaikan juga oleh Stephen R. Covey bahwa bagaimana kita memimpin diri sendiri. Salah satunya adalah dengan menerapkan 7 kebiasaan, seven habit of highly effective people. Nah, di situ Stephen R. Covey menampilkan kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan untuk memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Jadi di situ ada 3 kebiasaan, yaitu bersikap proaktif, kemudian kita harus mempunyai tujuan, dan juga harus mengetahui prioritas. Nah, itu merupakan 3 kebiasaan dasar untuk bisa mencapai kemenangan pribadi. Nah, ketika kita mencapai kemenangan pribadi, itu artinya kita sudah bisa mengelola diri kita sendiri. Nah, setelah itu barulah kita bisa mengembangkan lingkup kepemimpinan kita ke arah yang lebih luas, yaitu memimpin orang lain. Nah, jadi intinya adalah mulailah dari diri sendiri terlebih dahulu, baru setelah itu kita bisa memimpin orang lain. Demikian juga ketika seorang pemimpin mau memimpin transformasional, maka sebelum mengubah orang lain, tentu pemimpin ini harus memulai untuk memimpin lingkup dirinya sendiri terlebih dahulu. Iya. Dan ini sesuatu yang sangat logis, ya, sangat realistik, ya, bahwa kadang-kadang orang itu ingin segera memimpin orang banyak, ya, dan dia tidak terlalu sadar bahwa proses kepemimpinan, pematangan kepada dirinya itu belum terbentuk, ya. Dan ini yang kadang-kadang saya khawatir sekali dengan kepemimpinan menjelang pemilu 2024 nanti, begitu ya. Yaitu banyak orang ingin menampilkan dirinya, tetapi kalau saya lihat ada problem-problem yang akan muncul kemudian, yaitu salah satunya misalnya dia pernah terlibat dalam pelanggaran HAM, tetapi tidak pernah terselesaikan. Itu kan namanya hutang yang belum beres. Ya, nanti akan terbuka pada waktu dia menjadi pemimpin. Lalu yang kedua ada yang pemimpin yang masih terlalu hijau, ya, yang karena pengaruh dari orang tuanya atau dari jabatan dari orang tuanya dia naik gitu. Nah, ini sangat membahayakan kalau orang-orang seperti ini langsung dia bisa naik, ya, atau mungkin dia menjadi pemimpin karena dia itu sangat populer, karena dia bisa memberikan janji-janji yang manis, ya. Lalu dia dekati kelompok-kelompok yang sebenarnya kita tahu itu sangat intoleran. Maka bisa bayangkan Ibu ke depan, ya, pemimpin-pemimpin seperti ini membahayakan, ya, satu negara besar seperti Indonesia. Dan disitulah kita baru menyadari bahwa ke depan proses kepemimpinan itu harus lebih terbentuk sehingga setiap orang itu bisa transformatif. Ya, setiap orang, baru kemudian kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Nah, Ibu kalau boleh saya lanjutkan, yaitu bahwa untuk mencapai satu kepemimpinan yang transformatif itu, kalau menurut catatan Ibu itu membutuhkan 4 komponen, ya Bu, ya. Ada 4 komponen, yaitu karisma, ya, lalu ada inspirational motivation, dan intellectual stimulation, dan personal attention, ya. Nah, saya kira ini sangat menarik. Saya senang sekali dengan 4 komponen ini. Mungkin kita juga para sahabat dari Maranatha ingin tahu apa itu 4 komponen dari karisma, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan personal attention. Silakan Ibu. Ya, di dalam artikel yang saya tulis mengenai kepemimpinan transformasional ini, saya menjabarkan juga dari berbagai referensi, yaitu apa saja sih komponen yang harus muncul di dalam kepemimpinan transformasional. Nah, jadi terdapat 4 komponen seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Pendeta. Yang pertama adalah karisma. Nah, yang dimaksud dengan karisma ini mungkin orang banyak salah kaprah.
mempercayai bahwa karisma itu adalah semacam anugerah yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dari tampilannya atau mungkin dari karena ia adalah orang yang terkenal sehingga membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi segan begitu. Jadi sebetulnya bukan itu karisma itu. Jadi seseorang itu dikatakan berkarisma itu karena orang itu bisa dihormati atau dipercayai oleh orang lain bukan karena sekedar penampilannya atau misalnya popularitasnya, tapi lebih karena orang melihat sosok pemimpin tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik. Misalnya ia memiliki integritas. Juga misalnya ia telah mempraktikkan tindakan dan perilaku-perilaku yang sesuai dengan etika dan moral yang tinggi. Nah, sehingga itu yang membuat orang lain merasa, wah dia adalah sosok yang cocok untuk bisa dipercaya. Sehingga kalau ia memimpin, maka saya mau mengikuti sosok tersebut. Nah, jadi itu yang kita maksud sebagai karisma, komponen yang pertama. Nah, kemudian komponen yang kedua itu adalah motivasi yang menginspirasi. Nah, yang dimaksud dengan motivasi yang menginspirasi ini adalah bagaimana kemampuan pemimpin untuk mendorong para pengikutnya itu dengan perilaku yang memotivasi mereka. Jadi artinya para pengikut itu bisa menerima ide, keyakinan dari pemimpin ini bukan karena adanya ancaman, adanya paksaan. Kalau kamu nggak melakukan ini, maka ini hukumannya. Tetapi lebih karena mereka terinspirasi akibat motivasi yang terus-menerus diberikan oleh sang pemimpin. Nah, kemudian komponen yang ketiga itu adalah stimulasi intelektual. Jadi ini adalah kemampuan pemimpin untuk mendorong pengikutnya menjadi kreatif dan inovatif. Jadi artinya mereka itu didorong untuk bisa menciptakan ide-ide baru yang kreatif menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi tidak hanya terjebak pada status quo atau misalnya ketika menghadapi kesulitan masalah, kemudian mereka hanya bisa mengeluh, hanya bisa komplain. Tapi artinya didorong supaya mereka mencari bagaimana dong solusi-solusi kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah komponen perhatian pribadi. Nah, jadi artinya pemimpin ini harus memberikan perhatian pribadi kepada para pengikutnya yang ini merupakan satu aspek yang cukup penting di dalam kepemimpinan transformasional, sehingga dengan memahami apa yang menjadi kebutuhan para pengikutnya, kelebihan dan kelemahan para pengikutnya, maka pemimpin bisa meningkatkan kinerja mereka sehingga mereka mengalami suatu perubahan. Nah, kira-kira itu 4 komponen yang harus muncul di dalam kepemimpinan transformasional. Ya, ini saya kira 4 komponen ini berlaku juga buat kita ya Bu ya. Kita Betul juga sekali. butuh karisma, bukan karena kita punya darah biru, oh darah kita sih merah semua gitu kan. Tapi darah biru mengatakan saya dari bangsawan, jadi kemudian dia punya merasa punya hak prerogatif untuk mengatakan sesuatu atau bersikap sesuatu. Tidak. Karisma berkaitan dengan integritas. Ya. Apakah orangnya kredibel? Betul. Walaupun kamu dari manapun, kalau tidak kredibel, tidak punya integritas, ya sudah jangan banyak mencoba menjelaskan kepada kita itu. Ya. Nah demikian pula di dalam motivasi yang menginspirasi. Ya. Nah kita seringkali juga memberi motivasi. Ayo kamu harus belajar, tapi tidak menginspirasi gitu kan. Ayo kamu harus rajin, ya kan begitu. Jangan sampai kamu tinggal, kamu tidak lulus. Memberi motivasi, tapi kita tidak menginspirasi. Nah, saya percaya bahwa menginspirasi adalah pekerjaan dari Tuhan. Gitu. Karena itu kita meminta seperti Salomo, berikanlah saya hikmat. Kemudian yang ketiga adalah Ibu yang katakan tadi, bagian yang berkaitan dengan intelektual, menstimulasi intelektual. Jadi kita ini harus melatih anak didik kita ini juga berpikir kritis gitu. Jangan yes man gitu ya. Dan kadang-kadang saya ada kecenderungan dari satu institusi itu yes man. Dia tidak berani mengatakan keberatan pemikirannya. Bahkan kalau dikatakan wah ini jadi musuh saya ini. Ya, orang berpikir kritis bukan musuh.
kita harus bersyukur bahwa ada orang-orang yang kritis. Ya. Dan kita paling sulit itu mengkritisi seorang teman, itu paling sulit. Ya, kita sungkan gitu ya. Dan tentunya pasti personal attention, perhatian pribadi itu penting. Ya. Bukan hanya pada waktu ulang tahun, kok kamu kelihatannya susah, apa yang sedang terjadi, ya. Lalu kemudian apa yang bisa kami bantu, ya. Kalau nggak bisa bantu, ya saya mau doakan aja deh. Nah itu kan salah satu bentuk, ya Bu ya. Nah ini membentuk kita menjadi seorang pemimpin yang transformatif itu. Nah Ibu, izinkan saya melanjutkan bahwa dalam praktek hidup sehari-hari, ya Bu ya. Tadi kan teorinya begitu ya Bu ya. Tapi dalam hidup sehari-hari kan sangat tidak mudah ya Bu ya. Untuk mempraktekkan apa yang kita omongkan, yang kita ketahui tadi, ini semuanya bagus deh gitu ya. Karena kadang-kadang orang itu tidak memiliki karisma ya, dia merasa saya tidak punya karisma dalam arti apa ya, saya ini orang biasa-biasa saja. Antara integritas atau tidak saya tidak tahu, pokoknya saya hanya tahu bahwa saya berlaku jujur gitu aja. Tapi tidak tahu itu namanya integritas, tidak tahu. Apalagi saya tidak bisa menggabungkan bagaimana motivasi yang inspiratif itu ya. Nah, kalau Ibu ya sebagai dosen yang juga menghadapi mahasiswa ini ya, kira-kira supaya lebih mendarat itu kira-kira Ibu akan menyampaikan apa gitu ya, supaya yang 4 komponen yang bagus itu menjadi, oh ternyata begitu ya Bu ya, apa yang itu yang harus kami lakukan. Kira-kira bagaimana Bu Imelda? Ya, baik. Jadi memang seperti yang kita ketahui juga bahwa kepemimpinan itu adalah satu proses. Jadi tidak mungkin seseorang itu langsung menjadi sosok pemimpin transformasional yang sempurna, kemudian kita langsung memiliki keempat komponen tadi, memiliki karisma, bisa memotivasi secara inspirasional dan sebagainya. Nah, tetapi memang itu merupakan satu proses. Sehingga apa yang perlu kita lakukan di sini adalah kita harus mengembangkan diri. Nah, mengembangkan diri bagaimana caranya? Tentu kita bisa dengan banyak membaca bacaan-bacaan yang inspiratif, kisah-kisah hidup atau pengalaman-pengalaman dari para pemimpin inspirasional yang kita kenal di sekitar kita. Kemudian juga kita selain membaca buku-buku tersebut, kita berusaha untuk punya komitmen untuk mempraktikkannya gitu ya, walaupun banyak kesalahan-kesalahan yang dulu pernah kita lakukan, tapi sekarang kita tahu bahwa oh ternyata itu tidak benar, maka saya harus berubah menjadi yang lebih baik. Nah, maka kita harus selalu konsisten saja untuk mempraktikkan itu di dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi artinya sebagai manusia itu kita hidup itu memang harus selalu belajar, selalu mengembangkan diri. Nah, selalu mengembangkan hal-hal yang memang menuju ke arah yang lebih baik. Saya pikir itu proses yang bisa kita lakukan. Ini saya kira kita ingin yang praktis, yang konkret gitu ya. Kita boleh belajar tentang teori, tapi sebenarnya seperti yang katakan Bu Imelda, kita bisa mempraktekkan mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Setia pada perkara-perkara yang kecil. Dan itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka kepadamu akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Dan ini kadang-kadang kita abaikan ya, kecil-kecil tadi ya. Misalnya tepat waktu, 2, kita punya sikap disiplin pada diri kita, jangan mendisiplinkan orang, pokoknya saya mendisiplinkan diri sendiri gitu kan. Kemudian saya selalu menggunakan waktu dengan baik, lalu orang melihat begitu ya. Nah kita kadang-kadang ceroboh, lalu kita, ayo kamu harus rajin, kamu harus ada kita ceroboh. Ya. Mulai dari diri kita. Kalau hal-hal kecil itu sudah kita bangun, maka terjadi satu perubahan. Orang lain juga akan melihat gitu. Betul sekali. Ya. Ternyata apa yang kita lakukan dengan rutin, ya, yang kecil dan yang baik itu, ternyata orang lain juga akan lihat. Tapi sebaliknya, sepandai-pandainya kita ini menutupi ya, kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita, orang lain juga akan membaca. Gitu. Nah, jadi manusia adalah makhluk yang saling menerjemahkan dan membaca satu dengan yang lain. Betul ya Bu ya? Betul.
Nah, karena itu mari kita menghayati itu ya, supaya kewibawaannya atau karisma orang tua itu betul-betul influence. Ya. Orang tua jangan hanya berbicara, dosen juga jangan berbicara. Mari kita buktikan dalam hal-hal yang paling kecil. Dan ternyata itu sangat powerful. Ya. Nah, Ibu, saya sangat tertarik juga karena dalam jurnal itu Ibu secara khusus itu menyoroti fokus pada seorang figur ya kepemimpinan yang transformatif. Dalam hal ini adalah Pak Nadiem Makarim, yang bukan karena dia menterinya, tapi karena dia juga berhasil membuat program bisnis Gojek ya Bu. Nah nanti dalam konteks ini kita akan bahas dalam segmen yang ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di Studio Seraphim GWM lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita membangun iman tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di AP lantai 2. Ya, kita akan kembali dalam program Inspirasi Maranatha segmen yang ketiga bersama dengan narasumber kita, Ibu Imelda Junita. Nah, kita masih dalam kaitan kepemimpinan yang transformatif. Nah, Ibu, tadi kita telah singgung sedikit bahwa Ibu dalam tulisan itu menyoroti satu figur dari kepemimpinan yang transformatif, yaitu sosok Bapak Nadiem Makarim. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pemilihan Ibu terhadap Pak Nadiem Makarim ini Ibu nilai sebagai sosok yang dapat atau sudah ya memenuhi 4 komponen ini sehingga ya dia dapat disebut sebagai pemimpin yang transformatif. Ya, tentunya Ibu mempunyai alasan yang cukup kuat. Silakan mungkin Ibu bisa share kepada kami sekalian. Ya, baik. Ya, Pak Pendeta dan para sahabat Inspirasi Maranatha. Jadi dalam artikel yang saya tulis, saya memang menyoroti salah satu tokoh, yaitu Bapak Nadiem Makarim, untuk dianalisis bagaimana tokoh tersebut menampilkan gaya kepemimpinan transformasionalnya. Nah, dalam hal ini memang saya menggunakan satu pendekatan, yaitu menganalisis dari berbagai sumber media yang membahas tentang Nadiem Makarim dan juga hasil wawancaranya dengan media yang ada di luar negeri, kemudian apa saja yang ia kemukakan, ia lakukan khususnya ketika ia memulai Gojek Indonesia gitu. Nah, dari kajian terhadap
berbagai berita, informasi, hasil wawancara tersebut. Nah, disitulah saya mencoba menangkap poin-poin apa sih yang menjadi pemikiran, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Nadiem Makarim, sehingga di situ terlihat bahwa Bapak Nadiem Makarim ini menampilkan kepemimpinan transformasional. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada perbedaan antara kepemimpinan transaksional dan transformasional. Mungkin saya bisa menyoroti bagian kepemimpinan transformasional. Nah, beberapa cirinya adalah kalau kepemimpinan transformasional itu adalah pemimpin yang mengubah situasi, sedangkan kepemimpinan transaksional ia hanya bekerja di dalam situasi yang ada. Nah, bisa kita lihat salah satu contoh yang dipraktikkan oleh Bapak Nadiem Makarim. Jadi ketika beliau itu sebelum memulai Gojek, beliau itu mungkin seperti masyarakat pada umumnya yang tinggal di Jakarta menghadapi keluhan yaitu kemacetan. Kemacetan, kemudian beliau lebih suka menggunakan ojek pada masa itu untuk supaya lebih mudah melawan arus kemacetan tadi, supaya tiba di satu tempat itu lebih cepat gitu ya, daripada menggunakan mobil pribadi. Jadi beliau lebih suka menggunakan ojek. Nah, tetapi kemudian beliau mengamati situasinya, wah nggak enak ya kalau misalnya harus naik ojek ini, beliau harus jalan dulu ke satu tempat, cari tukang ojeknya gitu ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kemudian demikian juga dari sisi tukang ojeknya, beliau sering mengobrol gitu ya, tukang ojek ini mungkin akan mendapatkan penghasilan atau ramai penumpang di saat-saat tertentu saja gitu ya, misalnya di jam orang-orang akan berangkat kerja atau di jam pulang. Nah, sisanya mereka nganggur gitu ya. Nah, padahal mungkin mereka juga dibutuhkan. Nah, namun ketika dibutuhkan ini orang nggak bisa mengakses mereka. Nah, jadi ada situasi seperti itu yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta pada umumnya. Nah, kalau kita berbicara tentang sosok kepemimpinan transaksional, barangkali seorang pemimpin transaksional itu akan lebih cenderung mengeluh, komplain, barangkali akan memprotes pemerintah. Wah, pemerintah nggak becus nih, nggak bisa mengatasi kemacetan. Ya, pemerintah nggak becus nih, karena nggak bisa menyediakan sistem transportasi publik yang nyaman, cepat dijangkau. Barangkali hanya terpaku di dalam situasi yang ada saja dan kemudian menerima keterbatasan yang ada, kemudian sibuk untuk mengkomplain tanpa melakukan apapun. Nah, tetapi di sini sosok kepemimpinan transformasional yang ditampilkan oleh Nadiem Makarim adalah beliau mencoba untuk mengubah situasi, mengubah apa yang bisa ia lakukan, yaitu dengan menerapkan tadi inovatif, kreativitas. Beliau mulai memikirkan gimana ya supaya Gojek ini, ojek pada saat itu bisa memberikan kontribusi, jadi artinya secara kehidupan pribadi mereka lebih terbantukan, penghasilan mereka bisa meningkat karena tidak hanya mengandalkan dari penumpang yang datang mencari mereka atau kebetulan ketemu saja, dan di sisi lain masyarakat secara umum bisa terbantukan dengan kehadiran mereka. Nah, maka ia mulai menciptakan satu sistem. Nah, sistem itulah yang kita kenal sebagai Gojek saat ini. Nah, kita bisa bayangkan dengan adanya Gojek saat ini, masyarakat itu sangat-sangat terbantukan. Ketika kita membutuhkan transportasi, kita tinggal mengambil aplikasi, tinggal pencet, dan kemudian akan datang. Berapa menit lagi datang. Ya, jadi dari sisi para driver Gojek sendiri, mereka lapangan kerja yang mereka dapatkan itu menjadi semakin luas. Banyak orang-orang yang tadinya menganggur, tapi dengan keberadaan Gojek, mereka bisa memanfaatkan itu menjadi driver Gojek sehingga mereka mendapatkan penghasilan juga, bisa menghidupi keluarga mereka. Di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan itu sangat terbantukan dengan kehadiran para driver Gojek. Mereka bisa mengakses transportasi lebih cepat, bahkan lebih dari itu. Yang ketika mereka membutuhkan sesuatu, membeli obat misalnya, maka mereka bisa memanfaatkan jasa Gojek. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ada tujuan-tujuan luhur atau nilai-nilai tertentu, nilai-nilai yang lebih dari sekadar mencari profit yang dilihat oleh Mas Nadiem Makarim. Karena ia tidak hanya memikirkan mendirikan satu usaha apa ya yang bisa mendapatkan laba yang besar,
Tetapi dimulai dari tujuan-tujuan luhur, yaitu membantu orang banyak, membantu driver orang-orang mendapatkan pekerjaan, yaitu driver Gojek ini, dan membantu masyarakat itu mendapat satu kemudahan. Jadi beliau ini memulai dari berbicara dari nilai-nilai luhur. Nah, kemudian di sini dalam kepemimpinan transformasional itu seorang pemimpin tidak hanya mengandalkan kekuasaan posisinya. Jadi seperti yang kita ketahui ketika Nadiem Makarim itu memulai meluncurkan Gojek, beliau pada saat itu bukan siapa-siapa. Beliau belum menjadi seorang menteri pendidikan. Banyak orang yang belum kenal, ya, apalagi kita tahu beberapa tahun yang lalu Gojek itu sempat dilarang oleh pemerintah karena pemerintah bilang ini belum ada aturan resminya. Muncul protes dari ojek-ojek konvensional gitu ya. Jadi orang nggak tahu siapa Nadiem Makarim gitu ya. Dia menciptakan Gojek, belum ada aturannya, pemerintah sempat melarang. Tapi sampai akhirnya keesokan harinya Presiden Jokowi mengatakan bahwa kalau ini dibutuhkan masyarakat, kenapa tidak? Nah, akhirnya aturan itu dicabut kembali. Yang tadinya dilarang, tapi akhirnya diperbolehkan, dan sekarang itu malah sudah menjadi satu transportasi publik berbasis aplikasi yang umum digunakan di negara kita, bahkan sudah merambah ke luar negeri. Nah, jadi pada saat itu ketika Mas Nadiem Makarim ini mulai mempelopori Gojek, beliau itu tidak mengandalkan kekuasaan posisinya, karena beliau tidak punya jabatan apa-apa pada saat itu, melainkan beliau mengandalkan kekuasaan personalnya. Nah, jadi dari karakteristik yang sudah ditampilkan oleh Mas Nadiem Makarim, maka kita bisa melihat bahwa Nadiem Makarim itu sudah menampilkan kepemimpinan transformasional. Ya, luar biasa ya apa yang Ibu sampaikan ya ulasannya. Jadi sangat menarik ya, Pak Nadiem itu tidak punya modal untuk membelikan motor semua, tidak ada. Dia tidak punya modal, memberi modal. Betul ya. sekali. Motornya bukan dari dia, ya kendaraan dari yang sopirnya ini, ya drivernya ini begitu. Dan yang kedua, dia memikirkan bagaimana supaya mereka ini masyarakat itu dapat lebih cepat, efisien begitu. Ya. Tapi pada sisi yang lain, pendapatan dari sopir Gojek ini juga ditentukan oleh kerajinan mereka. Bisa aja kan ditutup, Bu ya, saya capek, saya kan juga bisa, Bu ya, saya tanggapi juga bisa kan. Tapi dia di sini dituntut supaya kamu juga lebih menyesuaikan dengan kemampuan kamu. Ya. Dan saya menarik beda dengan taksi ya, Bu ya. Taksi kan juga pesan ya, Bu ya. Jadi kalau kita butuh taksi kan zaman dulu ya kan, sampai sekarang kita kan juga telepon ke operator biasanya. Operator kan gitu kan. Ini tidak telepon tapi pakai aplikasi. Nah sekarang taksi pun juga pakai aplikasi. Lalu kira-kira bedanya di mana itu? Kalau saya tangkap bedanya, kalau taksi itu pemiliknya, perusahaannya memiliki modal, kamu harus punya modal besar. Modal besar membelikan mobil. Ya kan? Ya. Dan itu, lebih terbatas jumlahnya. Dan terbatas begitu. Tapi kalau ini, siapapun yang punya motor, asal dia punya SIM, ya kan harus ada SIM ya kan, dan mau pakai ketentuan yang berlaku, kamu sudah jadi menjadi driver Gojek, dan sekarang juga ada namanya Grab gitu ya. Betul. Nah sekarang jadi lebih luas. Seakan-akan hidup kita sehari-hari tidak bisa lepas dari mereka sekarang. Ya. Begitu. Nah ini contoh bahwa ada hasil satu kepemimpinan yang transformatif tanpa harus mengeluarkan modal besar atau uang yang dalam jumlah yang nanti ada kerugian, risiko kecelakaan dan sebagainya. Itu semuanya sudah diminimalisir gitu ya. Nah, ini sangat menarik. Ibu, kalau saya melihat bahwa sosok dari Pak Nadiem ini dalam kepemimpinan yang transformatif, jadi dia punya ide-ide yang bisa dimasukkan ke dalam sistem, ya, lalu pola kerja, kemudian relasi, lalu dia meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia, tapi juga ada unsur kepercayaan loh. Kalau masyarakat tidak percaya pun juga tidak akan menggunakan, ya. Dan juga ada kepedulian kepada tim atau orang yang bekerja. Nah,
kalau belajar dari sini Ibu, bagaimana nih kalau kita terapkan di dalam satu institusi yang kolegial. Kalau Makarim kan tunggal begitu kan, tapi ini kalau kolegialnya bagaimana ini? Ya. Ini tentunya ada satu model pendekatan lain. Silakan Ibu. Ya. Nah, jadi terdapat institusi yang mana para anggotanya itu mempunyai hubungan yang kolegial. Jadi bukan hubungan hierarkis yang sangat kaku antara atasan dan bawahan, tapi bersifat kolegial. Nah, institusi semacam itu mungkin bisa kita lihat contohnya pada universitas. Universitas itu adalah salah satu contoh institusi yang mana para anggotanya itu mempunyai hubungan yang lebih kolegial ketimbang hierarkis antara atasan dan bawahan. Nah, jadi antara dosen misalnya dengan para pimpinan itu bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai kolega. Hanya barangkali berbeda dalam wewenang dan tanggung jawabnya saja. Tetapi kita itu sama sebetulnya, kita itu sama-sama kolega. Nah, justru disinilah kepemimpinan transformasional itu lebih tepat untuk diterapkan. Karena kalau di dalam kepemimpinan transaksional itu lebih mengandalkan kekuasaan posisi, tetapi kalau di dalam kepemimpinan transformasional kita lebih mengandalkan kekuasaan dari masing-masing personal. Nah, sehingga ketika kita mau menerapkan kepemimpinan transformasional di dalam institusi yang bersifat kolegial, maka beberapa hal yang harus kita lakukan misalnya adalah kita bersama-sama dengan para kolega kita itu yang bukan merupakan atasan atau bawahan kita itu sama-sama diberdayakan sebagai anggota tim. Sama-sama bisa kita rangkul supaya mereka itu berpartisipasi untuk terlibat, untuk membangun organisasi secara bersama-sama. Jadi kita bisa merangkul para rekan-rekan kita untuk mengembangkan diri, dan pada akhirnya kita mengembangkan organisasi sehingga pada akhirnya kita mencapai visi bersama. Nah, sehingga misalnya kalau dalam universitas itu dosen yang sudah memiliki jenjang jabatan akademik yang cukup tinggi, misalnya seorang guru besar, itu bisa merangkul rekan-rekannya yang masih junior supaya juga punya kesempatan diberi masukan-masukan, misalnya bagaimana sih supaya bisa menulis jurnal atau mempublikasikan jurnal, sehingga pada akhirnya mereka juga bisa berkembang. Nah, jadi artinya di sini memang kita perlu memberdayakan rekan-rekan sesama kita. Ya, ini saya kira prinsip dasar yang harus dipatuhi ya. Bagaimana kepemimpinan kolegial itu bisa menjadi satu kekuatan kalau kita bisa sehati, ya, sepikir, seperasaan, ya. Tidak merasa bahwa kita ini senior dan junior, kita sedang bersama-sama mengerjakan satu proyek atau satu visi yang luhur, jadi kita mau kerjakan bareng-bareng, begitu. Dan untuk ke sana memang dibutuhkan satu kualitas rohani, ya, satu kualitas spiritual, gitu ya. Karena tidak selalu ada orang yang misalnya pada jenjang yang tinggi itu kemudian dia mau merangkul. Nah, dia merasa kalau saya sudah tinggi ya saya tolong dirangkul dong, gitu. Ya. Jadi ada kadang-kadang sindrom ya yang dijumpai, ya. Dan saya bersyukur bahwa di Maranatha tidak saya lihat ya, tetapi saya pernah bertemu dengan seorang dosen di satu perguruan tinggi, dia menceritakan bahwa saya ini menjadi doktor itu saya trauma sekali. Karena apa, Pak? Karena dosen pembimbing saya ini, guru profesor saya ini aneh gitu. Anehnya tuh gini. Jadi jam pembimbingan via Zoom atau via telepon itu tidak menggunakan waktu yang wajar. Bukan jam kerja gitu ya. Tapi jam yang dia mau. Jadi dia bilang nanti pembimbingan jam 3 pagi. Gitu. Dan itu terjadi. Lalu dia selalu pasang alarm dan dia ingin tepat waktu gitu. Tapi pada suatu hari dia itu ketiduran. Jadi umumnya jam 3 pagi atau setengah 4 pagi dia ketiduran baru
sadar itu 4:30 pagi. Dan dia minta maaf. Tetapi di situ dia betul-betul ditekan ya, dan tanda petik dibully. Jadi dia tuh trauma. Gitu. Trauma itu lalu berpengaruh Bu pada setelah dia menjadi dokter. Nggak bisa tidur. Jadi selalu kaget-kaget mimpi dan sebagainya. Ya ini kadang-kadang kita harus aware juga gitu teman-teman ya, bahwa harusnya universitas itu tidak begitu ya. Tapi kadang-kadang ada oknum-oknum yang sakit gitu ya. Jadi kita jangan segan mengatakan bahwa walaupun dia profesor, tapi kalau perilakunya seperti ini orang sakit dan akan menimbulkan korban. Dan yang sakit ini kalau nanti ya, saya khawatir ya dia jadi guru besar nanti ya sama diteruskan begitu ya. Nah ini ya teman-teman, bahwa untuk mewujudkan satu kepemimpinan yang transformatif itu kembali kepada diri sendiri dulu. Nah tampaknya dia bersikap demikian, jangan-jangan dulu profesornya mengajar dia seperti itu. Begitu kan? Jadi seperti terus diwariskan ya, dilanjutkan kepada generasi berikutnya begitu. Nah, maka kita dalam untuk proses membarui diri ini kita kadang-kadang sadar bahwa saya tidak bisa membarui diri sendiri saja dengan kekuatan saya. Saya membutuhkan Allah, saya membutuhkan Kristus, saya membutuhkan Roh Kudus. Ya. Supaya kita sadar bahwa kita manusia yang berdosa, kita membutuhkan campur tangan ya, pertolongan intervensi ilahi itu dalam hidup kita. Ini tanggapan saya nih ya, untuk melihat itu persoalan yang real. Saya pernah jumpa ini dan memang betul-betul, tolong Pak Pendeta doakan saya. Saya sudah 2 tahun ini saya tidak bisa tidur dengan baik. aduh, ya sayang sekali. Nah Ibu, ini Bu ya, di dalam tantangan era digital ini memang kita lihat bahwa walaupun ini digital, tapi kemampuan untuk kolaborasi itu tidak bisa diabaikan gitu. Bahkan sekarang nih kemampuan kolaborasi itu yang sangat utama. Tidak bisa hanya kepemimpinan tunggal. Ya. Sehingga dalam bekerja sama ini bisa kita menghasilkan transformasi. Transformasi apa? Transformasi bersama. Nah, pertanyaannya begini Bu, apakah model ya Bu ya? Kepemimpinan yang transformatif di era digital ini bisa terhambat ya oleh kadang-kadang kolega-kolega yang tidak kooperatif gitu. Ya kan Bu, kita maunya kooperatif, tapi kadang-kadang tidak selalu kooperatif. Ya, antara dosen gitu ya, kadang-kadang ada yang tidak mau ya, individualistis ya. Baru mau kontak kalau nanti dia pas butuh. Ya. Yang disebut kolega kan bukan hanya dosen, tapi juga kita bersama-sama ada karyawan juga. Ya. Bahkan kita ingin bahwa tidak adalah perbedaan dosen, guru besar, rektor, wakil rektor, atau dekan, ataupun juga nanti karyawan, ya kita ini sama-sama. Apa itu keluarga besar misalnya. Tapi kadang-kadang kan kita jumpai orang-orang yang tidak kooperatif. Ya. Nah, kadang-kadang ini terus mengganggu gitu ya, terus mengganggu yang baik gitu ya. Kalau mengganggu sekali-sekali nggak apa-apa deh. Tapi kalau mengganggu dalam setiap langkah, ya kadang-kadang kan begitu ya. Bisa dosen, bisa karyawan ya. Nah, kira-kira apa Ibu punya ya satu pengalaman untuk terus bagaimana nyikapi itu ya. Kalau di antara kita ada yang bisa menghadapi kondisi tidak ada kooperatif, ya tidak banyak sih 1-2 orang, tapi itu mengganggu begitu. Kira-kira bagaimana Ibu? Pak Pendeta, jadi betul sekali bahwa seringkali situasi ideal yang kita harapkan itu ternyata tidak terjadi gitu ya. Misalnya di dalam satu institusi yang bersifat kolegial, kita mengharapkan kalau semua orang-orang yang ada dalam institusi itu bisa bekerja sama, bisa kita rangkul dalam suatu tim, kemudian mereka menampilkan sikap-sikap yang positif, maka betapa idealnya, betapa mudahnya kita untuk menerapkan kepemimpinan transformasional. Tapi seperti yang tadi Pak Pendeta katakan, dan ini adalah nyata gitu ya, memang ada mungkin oknum-oknum tertentu gitu ya, sosok-sosok tertentu yang
sulit diajak untuk bekerja sama gitu ya, atau bahkan menampilkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh institusi tersebut. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita bersama tentunya, mulai dari pimpinan maupun para rekan-rekan di sekitarnya. Ya, dari pimpinan itu terus-menerus mengingatkan tentang nilai-nilai yang dianut oleh institusi, misalnya di dalam berbagai forum-forum, dalam berbagai perkumpulan-perkumpulan, dalam berbagai ibadah misalnya, supaya terus diingatkan akan nilai-nilai yang kita anut. Nah, kemudian sebagai teman-teman juga barangkali kita harus saling berusaha untuk menampilkan perilaku-perilaku yang positif, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh institusi. Kemudian kita juga selalu konsisten menampilkan karakteristik kepemimpinan transformasional, sehingga lama-kelamaan oknum-oknum tersebut barangkali kita harapkan ia bisa sadar gitu ya, bisa melakukan perbaikan diri, karena kita percaya bahwa setiap manusia itu juga bisa berubah ke arah yang lebih baik. Jadi harapannya ia terpengaruh, kemudian bisa menampilkan sikap dan perilaku yang lebih baik. Nah, tapi di satu sisi juga saya juga pernah membaca satu teori bahwa orang-orang yang perilakunya ini tidak sejalan dengan perilaku orang-orang lain di dalam kelompoknya, itu lama-lama nanti dia akan mundur sendiri kalau dia melihat bahwa, wah, saya nggak bisa mengikuti nih, kelompok saya itu mempunyai atau mempraktikkan perilaku-perilaku yang luar biasa, yang transformasional. Sehingga ketika ia merasa, wah saya kayaknya nggak bisa, lama-lama ia akan mundur sendiri. Nah, jadi saya pikir itu yang bisa kita terapkan. Kita bisa mengupayakan gitu ya. Namun kalau tidak berhasil, ya mau bagaimana lagi ya. Tetapi mungkin ada upaya yang bisa kita lakukan. Ya, saya kira jawaban itu sangat tepat sekali ya, bahwa kita semuanya ada latar belakang masing-masing ya. Dan kalau saya lihat kadang-kadang orang seperti ini adalah mereka butuh perhatian khusus, Ibu. Ya. Saya tidak lebih cenderung untuk menyingkirkan, tetapi bikin kejutan gitu. Kita surprise datang ke rumahnya. Ya. Tadi personal attention tadi, Ibu. Ya, personal attention. Jadi kita langsung datang gitu ya, memberikan perhatian, kepedulian gitu ya. Oh, dia merasa, oh saya ternyata diterima gitu ya, saya merasa dihargai juga gitu. Atau kemudian pas ada ulang tahun, lalu teman-teman sejawatnya menyambut ya, walaupun dia sempat mengesalkan, menjengkelkan, tapi bisa disambut dengan baik ya. Nah itu mungkin sedikit banyak menolong dia bahwa ternyata teman-teman itu baik gitu ya. Walaupun saya seringkali bikin kesal mereka itu, tapi ternyata ya kok baik gitu. Ya. Saya teringat pada kisah di dalam Alkitab itu domba yang hilang. Nah, mungkin teman-teman seperti ini ada domba yang hilang yang harus dicari supaya ia kembali. Ya. Nah itulah semangat atau spirit dari iman Kristen begitu ya. Bahwa Tuhan Yesus datang itu bukan untuk mencari yang sehat. Aku datang untuk yang sakit, untuk yang terhilang. Dan sejujurnya kita semua juga orang-orang yang terhilang begitu ya. Kita bukan orang-orang sempurna. Tapi kita yang tidak sempurna disempurnakan oleh Tuhan sehingga kita dapat mengalami sebuah transformasi. Nah, Ibu untuk mengakhiri percakapan kita, silakan Ibu menyampaikan satu closing statement. Oke, baik Pak Pendeta dan para sahabat Inspirasi Maranatha, mungkin sebagai closing statement saya ambil dari salah satu ayat yang ada di Alkitab, yaitu di Filipi 2:3-4 yang menyatakan bahwa janganlah ada seorang pun yang melakukan sesuatu dengan sikap batin yang kikir atau kesombongan. Tetapi hendaklah dalam rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Setiap orang hendaklah tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Nah, jadi ayat ini mengajarkan tentang pentingnya rendah hati, kepemimpinan pelayanan, dan perhatian terhadap kepentingan orang lain. Inilah yang menjadi prinsip-prinsip yang mendasari satu kepemimpinan transformatif
yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Imelda Junita, dan kita doakan dan kita dukung agar Ibu Imelda Junita ke depan makin banyak karya-karya ilmiah, hasil-hasil penelitian yang boleh di-share kepada kita. Dan kepada setiap kita, biarkanlah kita boleh belajar dan berproses menjadi pemimpin yang transformatif, dan kita membuka hati kita agar Tuhan memproses kita juga dengan kuasanya, dengan Roh Kudusnya, dan tentunya dengan kasih-Nya. Tuhan memberkati, dan izinkan saya mengakhirinya dengan doa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami telah boleh belajar bersama tentang makna kepemimpinan yang transformatif. Tuhan berkati percakapan kami, dan Tuhan menolong kami agar kami memiliki pengaruh yang betul-betul positif dan konstruktif di dalam lingkup kami masing-masing, baik dalam keluarga, pekerjaan, atau relasi sosial kami, bahkan juga di dalam kehidupan jemaat, kehidupan gereja Tuhan. Kami doakan untuk Ibu Imelda Junita, agar Engkau melengkapi dengan Ibu Imelda dengan kasih karunia-Mu, dan berkati dengan setiap karya yang dia lakukan, dan Tuhan memberikan kepada Bu Imelda satu karunia yang juga menolong dia, menginspirasi banyak orang menjadi pemimpin yang transformatif. Demikian Tuhan doa kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Faculty of Business will provide an extraordinary learning experience supported by highly competent and qualified lecturers. Today, business is evolving rapidly. Therefore, an innovative way of doing business is needed. Individuals with problem-solving skills, including analytical and creative thinking, is essential to face a range of challenges of growing a future business. Our business faculty offers a unique way to educating and developing a future leaders who can add Christian values to their society. Equipped with advanced facilities that support you in the application of business knowledge. Flipped learning process is implemented by combining on-site and online learning to support effective learning methods. The flipped learning process will familiarize you with active discussion, especially about business science, which often occurs in the real business world. The Faculty of Business has outstanding alumni all around Indonesia and the world. Let's start the journey with us today and be ready for tomorrow. Hi, I'm Reza Rusandi, the alumni of Faculty of Business Maranatha. I'm working for Indonesia FSA or Otoritas Jasa Keuangan, and currently I'm taking the PhD program in the Alliance Manchester Business School, the University of Manchester in UK. I'm very proud to be part of the Faculty of Business family. The school has an excellent learning system, good reputation, a bunch of facilities to support learning activities, and of course, a high-quality lecturer. The program also have an updated curriculum that appropriates for our professional needs and also career development. So overall, the knowledge that I got from the school is beneficial to support my professional career and also my academic path.
And I believe that the Faculty of Business Maranatha will always produce a high quality graduates every year. Thank you.